Ya, mau dimulai gini. Ya, mulai aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Asik. Cakep. Pak cakep. Ya, kasih aplaus boleh. Salim gibran cerah. Salim. Kesalimnya ini bukan tidak ini. Gibran cerah. Akhirnya. Ya, Bisa. Dua satu. Oh, oke beda kalau sekali. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, terima kasih nih Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan kita malam ini. Mungkin kita bisa berbagi juga, kemudian saling lebih kenal ya Bapak Ibu ya. Terima kasih nih atas kesempatan yang diberikan Pak Ridwan yang pertama tadi ya Pak Ridwan ya, pagi atau jam berapa ya, jam siang atau jam 10-an mengabari Bu bisa nggak bergabung dengan kami. Insya Allah siap untuk memberikan motivasi juga, semangat juga bagi guru-guru kita untuk menceritakan apa yang sudah mereka lakukan selama setahun ini tentang bagaimana kurikulum Merdeka itu, tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Nah, apa yang sudah kita kerjakan silakan kita tuliskan. Nah, mungkin masalahnya banyaknya di sini nih menceritakan apa yang sudah dilakukan. Padahal untuk bahasanya sih sebenarnya bahasa sederhana aja. Bahkan kalau mungkin saya sudah ngirim video ya tadi sama Pak Ridwan, kayaknya sederhana sekali video saya. Sampai saya juga tidak menyangka peringkat 1 nasional inspirasi tahun kemarin gitu kan. Kita kebetulan kan memang 10 besar ya, kita tidak kalau sekarang kan sistemnya memang tidak ada lagi juara, tapi di SK alhamdulillah kami rankingan alhamdulillah nomor 1 rankingannya gitu. Jadi ingin berbagi, pokoknya ingin semua bisa untuk sederhana saja, yang penting betul yang kita lakukan itulah yang kita ceritakan. Jadi Bapak Ibu ya, terima kasih Bu Melia, salam kenal ya Bu Melia ya sama Bu Santi. Bu Melia dari mana? Dari Bengkulu ya tadi ya? Jambi, baik. Kalau Bu Santi dari mana, Bu? Jambi juga? Dari Nganjuk, Jawa Timur, Bu.
Oh, Jawa Timur, baik. Kalau saya dari Sumatera Barat. Baik, Bapak Ibu, mungkin sambil berkenalan juga, saya izin share screen Bapak Ibu ya, boleh? Sedikit tadi ada bikin PPT sedikit pada saat waktu-waktu yang sangat limit, limit sekali gitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf, mungkin tidak semaksimal mana ya. Bentar dulu. Coba saya lihat di sini. Jadi kemana sekarang? Nah, terima kasih. Baiklah, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sejahtera bagi teman-teman semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkah rahmat dan hidayahnya. Pada malam ini kita bertemu di sini dalam acara coaching klinik tips and trick apresiasi GTK 2023. Salam dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat kelak di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ya terima kasih Pak Is sudah hadir, Pak Is nih kepala sekolah. Baik, baik Bapak Ibu, untuk lebih berkenalan lebih lanjut sepertinya ya tak kenal maka tak sayang nih Bapak Ibu, tentunya harus tak kenal dulu nih biodatanya dari Ibu Nancy ini seperti apa. Nah, mungkin coba saya share sedikit. Inilah saya Bapak Ibu yang ada di mungkin belum bisa share screen ya karena saya tidak pakai mungkin tidak full screen-nya tidak bisa. Jadi karena belum dikirim ke melalui Gimit Google Drive-nya. Jadi saya adalah Nancy Mauradinda SSI MPD, sekarang adalah sebagai pengawas SMA Kabupaten Pasaman, Cabdin Wilayah 6 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah tahun lalu saya mendapatkan prestasi sebagai pengawas SMA, SMK, SLB atau Dikmensus Inspiratif 2023. Di mana kegiatan saya selain sebagai seorang pengawas mendampingi 6 sekolah ya, SMA Bonjol, SMA 1 Lubuk Sikaping, 2 Lubuk Sikaping, 3 Sumbar, SLB Husni Murni, dan juga SMK Simpang Alhamati di daerah Pasaman. Nah, saya juga sebagai seorang fasilitator guru penggerak Angkatan 3, Angkatan 6, dan Angkatan 9. Di Angkatan 3 itu saya mendampingi guru-guru yang ada di Sumatera Utara, Angkatan 6 saya mendampingi guru-guru yang ada di Aceh, yang sudah saya ajak join juga nih, mudah-mudahan bisa bergabung. Dan Angkatan 9 ini saya mendampingi guru-guru yang sebagai CGP rekognisi yang ada di Aceh. Kayaknya Bu Melia di mungkin ada ya fasil pemandunya. Nah, saya juga fasil pemandu di kawasan Aceh. Jadi alhamdulillah saya sudah terlibat dari 2021 di program guru penggerak. Nampaknya Bu Nancy terputus, Bu. Hujan. Sorry Bapak Ibu kehilangan sinyal. Hilang sinyal mendadak, ya Allah, masuk lagi. Terus segera bergabung. Mohon maaf nih lagi asik-asik mendengar cerita ya. Jadinya kemana-mana, mohon maaf. Saya ulang lagi. Loh, tapi apa ini ya? Oh, the man you this deal if you take. Oh, nggak bisa ya saya share now ya? Pak Ridwan, saya nggak bisa share screen. Nampak di kita, Bu. Bisa ya, bisa kayaknya bisa. Bisa. Coba ulang lagi Bu Nancy. Nah, coba lagi mana nih. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke. Oke, bisa. Masuk. Nah, ya, baik. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini
Jadi setelah itu saya sebagai instruktur di guru penggerak mulai angkatan 7, 8 dan angkatan 9 saat ini. Jadi itulah yang saya lakukan kegiatan saya sehari-hari. Dan sebelumnya karena ini saya baru pindah, Bapak Ibu baru pindah di Kabupaten Pasaman. Sebelumnya saya adalah pengawas di Kota Bukit Tinggi. Jadi pada tahun lalu saya menjadi pengawas inspiratif. Saya memang mengambil data adalah data-data yang saya lakukan, kegiatan yang saya lakukan di Kota Bukit Tinggi, Bapak Ibu. Ini ada juga ya guru-guru dari Bukit Tinggi sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya Bu Lia nih yang terlihat. Terima kasih. Bu Rina juga nih, alhamdulillah tahun lalu adalah Bu Rina ini adalah kepala sekolah yang saya dampingi. Alhamdulillah tahun lalu kita berdua bisa sampai ke Jakarta ya Bu Rina ya. Nah, jadi saya pengawas pembinanya, Bu Rina sebagai kepala sekolah yang saya dampingin dan saya bina. Dan berharap juga mudah-mudahan tahun ini sekolah-sekolah binaan saya juga sampai ke Jakarta harapannya. Amin. Nah gitu. Dan juga Bapak Ibu yang ada di sini juga saya berharap mudah-mudahan kita bisa sampai ke Jakarta ya Bapak Ibu ya. Karena memang sistemnya memang agak berbeda dari tahun lalu yang kita memang nanti akan didata oleh BGP. Nah BGP lah yang akan memfasilitasi Bapak Ibu semua. Dan sekarang kategorinya juga sudah banyak Bapak Ibu. Jadi tricks and tipsnya pilih-pilih nih kira-kira di bagian mana nih yang saya punya peluang besar. Nah di situ bisa dicoba gitu Bapak Ibu ya. Karena kita punya banyak pilihan nih. Kalau bisa dengan teman satu sekolah jangan terlalu menumpuk dalam satu kategori gitu ya. Jadi kita coba kategori-kategori yang lain. Baik Bapak Ibu, mungkin sedikit. Nah, tadi ceritanya sama Pak Ridwan kan nggak kebayangin tentang itu tuh, proses dari startnya gitu kan, dari start dari kegiatan kita gitu ya. Jadi sebayangan tadi tipsnya gimana Bapak Ibu, gimana Bu Nancy bisa sampai menjadi. Nah, jadi saya coba rancang tipsnya sedikit Bapak Ibu sambil nanti juga saya coba cerita dan mengingat-ingat kembali proses yang startnya, situasinya bagaimana, tantangannya apa, bagaimana aksinya dan rencana tindak lanjutnya seperti itu Bapak Ibu ya. Coba kita lihat dulu di sini. Nah ini. Nah kalau saya mau kasih trik, kasih tip and trick. Nah kemudian Bapak Ibu tadi juga saya sama Pak Ridwan udah kasih ya video YouTube-nya. Boleh dikirim ya Pak Ridwannya link YouTube-nya atau nanti kalau ada kesempatan boleh di-share. Karena memang sederhana saja Bapak Ibu. Apa yang betul-betul saya lakukan, saya ceritakan dan mengalir begitu saja. Dan betul-betul, nah tips and tricks kenapa saya bisa masuk jadi 30 besar awalnya ya Bapak Ibu ya, dari kita kan sebanyak-banyak ya Nusantara, jadi diambillah terjaringlah 30 besar, di mana 30 besar itu nanti kita akan ada itu pertemuan secara virtual ya Pak Ridwan ya, kita virtual sebanyak 30 orang itu untuk diambil 20 besar kalau kami kemarin. Yang 20 besarnya itulah yang kita yang terpilih dan datang ke Jakarta untuk mempresentasikan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, pada saat itu banyak itu waktu saat penilaian di 30 besar menuju 20 besar yang ditanyakan itu Bapak Ibu adalah video kita itu buat sendiri atau siapa yang buatkan. Jadi kita saja yang buat Bapak Ibu, dan video saya sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Saya pakai aplikasi CapCut ya. Apa bacanya? CapCut atau apa, gimana tulisan bacanya itu Bu Melia? Apa itu? Nah, jadi memang itu. Jadi yang pertama kali kalau yang tips saya adalah semangat dulu Bapak Ibu. Nah, dengan kehadiran Bapak Ibu di sini itu sudah menunjukkan Bapak Ibu semangat nih mau mencari ilmu juga, mau lihat bagaimana sih tips and trick dari yang mereka yang teman-teman yang guru-guru yang sudah sangat-sangat punya pengalaman gitu ya Bapak Ibu ya, menceritakan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita Bapak Ibu kerjakan. Dan Bapak Ibu sebetulnya sekarang sudah sangat terbantu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah mulai sudah adanya PMM ya Bapak Ibu ya, kita semua disuruh untuk selalu mengupload apa yang kita lakukan, membuat aksi nyata, membuat praktek baik. Jadi Bapak Ibu sudah punya sebetulnya sudah punya modal dan sudah punya bahan-bahan bakunya, barang-barang bakunya yang akan dirangkai-rangkai menjadi suatu video gitu Bapak Ibu. Jadi tinggal milah-milih aja nih dari yang saya sudah lakukan, mana nih yang kayaknya sesuai dengan tema, mana ya yang sesuai dengan kategori. Nah, jadi itu yang pertama kali betul-betul semangat. Nah, semangat dari kehadiran Bapak Ibu di sini berarti insya Allah Bapak Ibu sudah punya semangat, sudah punya satu modal nih untuk mengikuti kegiatan, sudah punya satu tekad bahwa insya Allah kita akan bisa masuk ke jenjang selanjutnya nih, punya potensi Bapak Ibu, punya peluang untuk bisa menjadi menuju ke level selanjutnya, finalisnya misalnya. Jadi, ada semangat dulu, semangat kita mau mencoba. 1.008 ini engonnya kami weger kami engon.
Oh, nampaknya Bu Nancy keluar lagi gangguan sinyal, Pak. Ya, Pak Karim. Halo Bu Nancy, masih ada? Oh, keluar ya kayaknya. Ya, sepertinya gangguan sinyal Bapak Ibu. Bu Mei, are you here? Bu Mei. Suara saya tetap dengar jelas ya? Belum, mikrofonnya Bu Mei belum dinyalain. Oh, Iya, mikrofon Bu. terdengar jelas. Boleh, boleh. Ya, ya Ibu Mei. Iya. Oh, gitu. Mohon maaf lagi Bapak Nah, Ibu itu ya udah Bu Allah. Nancy udah Ini masuk lagi. kayaknya, aduh itu lagi, lagi tapi jadinya saya bergabung melalui HP. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Iya, Jadi nggak apa-apa seperti Bu itu. Nancy. Ya baik. Jadi kalau dari tipsnya bisa saya berikan. Boleh ya dilanjutkan ya Bu Melia ya, mohon maaf nih gejala gangguannya benar-benar. Jadi baik. Jadi kalau yang langkah pertamanya itu semangat. Nah, Bapak Ibu sudah memiliki semangat. Dan yang kedua itu adalah bagaimana kita mengikuti panduan Bapak Ibu. Jangan sesuka kita aja, tapi betul-betul ikuti panduan yang memang diminta oleh panitia pelaksana. Nah, apa sih sebetulnya yang diinginkan kita baca betul. Misalnya, memang kalau memang videonya tanpa musik ya nggak usah pakai musik. Jangan kita pakai musik-musik latar. Kalau video real ya video real saja. Ceritakan bagaimana video itu menceritakan apa yang kita betul-betul sudah lakukan. Jadi tips yang ketiganya, ceritakan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, rata-rata Bapak Ibu sudah mengerjakan semua kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, itu sudah menjadi modal bagi Bapak Ibu untuk menceritakan. Mungkin kata Bapak Ibu ini kayaknya sederhana lah, kayaknya sesuatu yang tidak menarik. Bahkan mungkin tidak sederhana bagi Ibu, bisa jadi adalah sesuatu yang istimewa bagi Bapak Ibu guru yang lainnya. Jadi jangan patah semangat dulu Bapak Ibu, tuliskan apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, apa yang Bapak Ibu ceritakan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, tulis apa yang kita lakukan. Jadi biasanya kan kita suka, makanya dari awal dulu juga pembinaan saya sudah suruh bilang sama guru-guru, selalu posting apapun saja yang Bapak Ibu. Karena salah satu penilaiannya adalah sosial media kita Bapak Ibu. Bahkan kita untuk menuliskan sosial media sosial media yang kita miliki ya, YouTube kita, Facebook kita, IG kita, bahkan sekarang TikTok mungkin ya. Kalau saya TikTok masih belum bergabung nih judulnya. masih belum. Nah, itu memang dilihat apakah postingan-postingan kita itu betul-betul sudah memberikan postingan yang positif gitu kan Bapak Ibu, itu juga betul-betul dinilai. Dan kemudian selanjutnya sudah semangat juga, ikuti panduan, kemudian menulis apa yang kita kerjakan. Nah, kemudian yang terakhir tadi apa ya, kok saya lupa aja. Kemudian coba bisa dibuka nggak ya laptopnya? Tadi ngehang laptopnya. Jadi semangat udah. Nah, apa tadi? Ada ingat nggak sih Bapak Ibu? Kok saya jadinya lupa? Sekarang tuh lupa nih. Video Bu. Oh iya, video buat sendiri ya Allah, benar. Video buat sendiri. Jadi kita percaya diri Bapak Ibu, banyak aplikasi yang mudah. Saya benar-benar pakai HP Bu. Bapak Ibu saya pakai HP dan saya memang ngambil videonya itu memang dipotong-potong. Jangan sampai 20 menit langsung nggak berhenti, kasih jeda. Jadi Bapak Ibu mulai kegiatan awal ambil dulu data kegiatan awalnya. Nanti kegiatan ini ambil lagi kegiatan intinya. Baru nanti penutup. Nanti bisa kita sambung Bapak Ibu. Jangan satu jam langsung nggak berhenti, nanti sulit mengeditnya. Jadi saya ngasih kayak ambil dulu. Jadi memang untuk waktu ditanya ini video siapa yang buat Bu, saya gitu kan. Tapi pada saat saya membuat untuk ngambil videonya nggak mungkin saya lah, kan saya yang mau di-syuting gitu. Jadi saya memang minta bantuan kepada operator untuk men-syuting saya gitu. Jadi editingnya memang kita gitu. Sederhana saja Bapak Ibu, latar sesuaikan dengan naskah yang kita buat. Jadi tidak sulit Bapak Ibu membuat video, banyak aplikasi dan saya sarankan memang CapCut ya. CapCut karena sederhana, banyak tampilannya. Canva juga bagus, banyak sih yang bagus Bapak Ibu. Dan kalau dari yang pernah saya coba, ternyata yang paling sederhana dan yang paling mudah bagi saya itu adalah CapCut Bapak Ibu. Nah, jadi kita ngeditnya, bisa nambah nulisannya, bisa pakai suara kita juga. Nah, seperti itu. Jadi banyak aplikasi yang memudahkan. Jadi waktu kita masih lama nih Bapak Ibu, masih ada 21 hari ya Bapak Ibu untuk pendaftaran. Nah, silahkan Bapak Ibu coba daftar dulu, kemudian mulai merangkai kegiatan
kegiatan yang Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi silahkan Bapak Ibu lihat di mana yang sudah Bapak Ibu sudah kerjakan. Dan rata-rata pembelajaran berdiferensiasi itu pastinya sudah dilakukan karena salah satu kegiatan kita kurikulum Merdeka ini berjalan, salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi itu terlihat di kelas kita. Bagi baik kepala sekolah sendiri, guru, pengawas juga, guru apalagi. Bagaimana Bapak Ibu mensiasati bahwa pembelajaran itu menyenangkan bagi siswa. Dan kalau bisa memang di bagian akhirnya memang ada refleksinya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita sebagai guru maka minta kepada satu orang dua murid kita menceritakan senang nggak sih belajar sama kita gitu kan. Ya seperti saya kalau pengawas saya minta juga bagaimana pendapat Bapak Ibu guru pada saat pendampingan dengan saya. Nah seperti itu memang kita tuliskan. Bahkan kita waktu kemarin 3 menit harus membuat ya Bapak Bu Rina ya, membuat bagaimana dukungan dari kepala dinas, dari dukungan dari Kecapdin, dari rekan-rekan guru-guru kepala sekolah pendamping, kepala sekolah yang dibina, SMA 3, SMA Saverius, SMA-nya Bu Rina gitu. Jadi saling mendukung. Jadi itu menjadi satu bagian penilaian juga jadinya Bapak Ibu. Mungkin itu saja tips and trick. Kalau misalnya dari STAR ya Bu Melia ya, apakah perlu diceritakan juga Bu Melia teknis STAR-nya? Nah baik, boleh Ibu sebetulnya saya mau ambil itu lagi tapi nggak apa ya, masih bisa nggak ya saya masuk melalui jadwalnya. Jadi judulnya itu saya adalah pendampingan, sebentar. Ini adalah pembimbingan guru SMA Saverius dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi dengan Padjamenko. Nah loh, Padjamenko. Nah itu lagi tipsnya. Sebenarnya ada tips lagi nih yang kelima yang saya lupa ngasih jabaran. Kasih judul-judul yang menarik, karena salah satunya dari sebanyak beribu-ribu naskah yang masuk, yang akan dilihat juri, yang tertarik juri adalah judulnya dulu Bapak Ibu. Sebagus apapun video Bapak Ibu, kalau judulnya nggak menarik, nggak tertarik jurinya melihat. Jadi seleksi awal adalah seleksi judul keren-keren gitu. Ya, judul yang sedang lagi ngehit atau bagaimana yang lagi kekinian, nah boleh. Itu punya judul saya nggak terlalu kekinian juga sih sebenarnya. Kayaknya dulu ada yang siapa tuh si Fitri siapa ya, pokoknya yang memang menarik lah gitu atau lebih singkat. Atau coba saya pindah dulu ya, mudah-mudahan bisa ke laptop nih, mohon maaf Bapak Ibu. Nah jadi kenapa? Nah rahasia, tunggu dulu. Boleh sabar. Nah ya, jadi sebetulnya sederhana sih yang sudah dilakukan oleh guru penggerak sih rata-rata ya Bu Santi ya. Padjamenko ya, Padlet, Jambot, Mentimeter gitu. Mana coba saya ambil Pak Ridwan dulu, ngambil linknya Pak Ridwan ya, sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu ya, terganggu jadinya, mohon maaf. Coba join. Nah, saya masuk lagi Pak Ridwan, boleh diambil lagi ya Allah, mohon maaf. Saya keluar lagi ini ya, saya keluar di sini, sudah masuk sama Pak Ridwan. Udah baik. Maaf Bapak Ibu, aduh nih kita benar-benar jaringan mungkin ya, maaf ya. Tapi kayaknya di pasaman lainnya lancar-lancar jaya ya Pak. Ada Pak Is, ada Pak Rizka Kaira, Bu Emi. Coba saya. Karena hujan mungkin Bu Nancy. Kenapa? Karena hujan mungkin kan. Oh bisa jadi ya karena hujan ya. Kami hujan nih di sini Bapak Ibu. Jadi coba kita lihat. Nah ya sedikit lagi nih di sini bisa ada gambaran tentang best practice saya, udah tips tadi ya. Kemudian nah inilah yang punya saya Bapak Ibu, yaitu pembimbingan guru SMA Saverius. Pembimbingan guru SMA Saverius dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi dengan Padjamenko. Jadi bimbingan klasikalnya saya menggunakan Padlet, Jambot, Mentimeter yang saya dapat ilmunya pada saat mendampingi guru penggerak. Kami memang diajarkan bagaimana membuat Padlet, Jambot, dan Mentimeter, dan pada saat waktu itu biasanya saya selalu menggunakan sesi daring ya Bapak Ibu ya. Nah pada saat tatap muka akhirnya saya gunakan juga pada proses pembelajarannya. Nah
ko-nya itu adalah coaching dan observasi. Nah, mungkin keterbaruannya di coaching nih, karena coaching waktu tahun lalu masih belum tren, sekarang udah jadi tren nih. Pembinaan harus pakai coaching, pengawas harus menggunakan coaching, ke guru juga harus coaching. Nah, jadi di situ saya co-nya itu adalah coaching dan observasi. Jadi sebelum saya masuk ke kelas Bapak Ibu yang saya dampingi, saya coaching dulu, saya kasih pendampingan dulu, kita tanya dulu, sehingga akhirnya guru tersebutlah yang menentukan idenya. Saya mau seperti ini loh Bu, menerapkan berdiferensiasinya. Nah, disitulah jadinya. Jadi pada saat ini pakai 2 bimbingan nih Bapak Ibu, bimbingan klasikal dulu, nanti baru bimbingan individu. Di bimbingan klasikal ini saya pakaikan semua aplikasi Padlet, Jamboard, Mentimeter. Nanti pas waktu pembimbingan individu saya lanjutkan dengan coaching dan observasi. Itu sih Bu yang sempat saya bagikan sama Ibu. Jadi kayaknya 4 slide yang sudah saya siapkan. Jadi judulnya adalah 4 Jamenko. Jadi tips yang selanjutnya adalah judul-judul yang menarik, kekinian yang memang menjadi salah satu minat guru, minat si juri dalam melihat naskah kita. Karena saya dari tahun 2016 pada saat saya guru, saya sudah mengikuti Inobel. Saya adalah finalis Inobel Inovasi Pembelajaran Kemendikbud tahun 2016, tahun 2017. Sebelumnya saya sudah di kami saya juga masuk di situ, dan memang itu tekniknya adalah membuat judul-judul yang kekinian, yang rasanya sesuatu yang jadi penasaran. Nah, apa ya ini barangnya? Nah, seperti itu. Jadi kita sembunyikan barangnya. Jadi juri tertarik, maka dia mau membacanya. Karena naskah banyak yang masuk nanti Bapak Ibu, banyak naskah yang masuk. Salah satunya lah judulnya narik nggak nih? Tertarik nggak nih dengan membacanya? Itu kira-kira. Begitu ya Bu Melia ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih tadi banyak kesalahan ke teknisnya, jadi banyak kejadian yang tidak kita inginkan. Mohon maaf, itulah kalau pertemuan secara daring ya Bu Melia ya, dimaklumi. Terima kasih atas kehadirannya Bu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, makasih. Saya kasih jempol juga, kasih bunga juga, kasih tepuk tangan juga. Baik. Favorit Ibu ini. Makasih reaction-nya Bapak Ibu. Favorit emang. Betul. Baik, Bu Meila, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Ya, saya Rina Agustina. Sebelumnya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di malam ini kita bisa bergabung ya. Ini kesempatan. Saya kaget juga Pak Ridwan tadi sore baru menghubungi, dan ini dadakan semua ya Pak Ridwan ya. Iya Ibu. Baik. Salat bin salam, marilah kita sama-sama bacakan untuk junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya benar-benar tidak ada persiapan nih Ibu Mei, Bu Nancy, barusan telepon Bu Nancy, kita tampilkan apa nih Bu Nancy gitu. Tapi insya Allah saya akan berbagi sharing pengalaman. Perkenalkan, saya Rina Agustina, saya kepala sekolah dari SLB swasta di Bukit Tinggi. Kebetulan binaannya Bu Nancy waktu di Capdin Wilayah 1, SLB karakter mandiri, kemudian jabatan sekarang kepala sekolah, prestasi kebetulan bareng sama Bu Nancy kepala sekolah SLB inspiratif tahun 2022, dan alhamdulillah juga sebelumnya kepala belum sih, masih finalis kepala sekolah inspiratif 2021.
tapi nanti kita bisa berbagi tips karena kegagalan di tahun sebelumnya insya Allah itu pelajaran untuk kedepannya gitu. Alhamdulillah di 2022 saya bersama Bu Nancy ya, tidak disangka rasanya sederhana yang kita buat ya Bu Nancy ya, tapi ternyata tertarik bagi tim juri gitu. Kemudian kegiatan saya sekarang selain kepala sekolah, kebetulan di program guru penggerak saya juga pengajar praktik. Kemarin di angkatan 6 dan sekarang ditugaskan lagi di angkatan 9. Ingin memberikan inspirasi juga buat teman-teman, baik kepala sekolah maupun guru di sini. Kalau saya nggak pakai slide kayak Bu Nancy, tapi nanti saya coba bagi bentuk PowerPoint-nya, bentuk tulisannya, karena kan dadakan ya, aduh mau bikin apa ya gitu. Kebetulan ada tamu juga, wah udah nggak sempat bikin, nggak apa-apa. Kalau Bu Nancy yang pertama tadi menyampaikan semangat tadi yang pertama, nggak jauh beda. Kalau saya menyampaikan niat gitu. Pertama pengumuman ini kita berniat dulu, kita ingin berbagi lah ya. Kalau ingin bersaing rasanya enggak. Kalau sekarang kan waktunya berbagi praktek baik apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita, di kelas kita. Jadi kalau kita sudah punya niat, semuanya pasti kita akan usahakan. Jadi saya berharap kalau kita udah pasang niat tuh, keinginan untuk mencari info-info, kita sudah baca juknis, biasanya dari Kemdikbud itu tiap sebentar mengadakan Zoom atau Jimit tentang persiapan. Kalau dulu kalau nggak salah kok kepala sekolah ini sedikit baru ya, nah masih bingung nih pembelajaran diferensiasi itu apa gitu. Detail dibantu kita dijelaskan lagi. Jadi jangan buru-buru dulu mengirimnya. Kita ikuti saja dulu, bisa 2 hari sebelum hari H dikirim, dan itu saya sarankan mulai memikirkan saja dulu dari sekarang, oret-oret dulu tulisannya, kemudian dengarkan lagi infonya. Info bisa Bapak Ibu lihat di Instagram Kemdikbud atau di Kemdikbudnya, bisa mereka menginfokan kapan Zoom-nya. Kalau untuk guru saya nggak begitu paham ya GTK-nya, tapi kalau di KSPS ya kita ya Bu Nancy ya, kepala sekolah dan pengawas sekolah itu sering mengadakan Zoom sebelum hari H penutupan. Jadi kita semakin jelas, semakin terang apa yang akan kita lakukan. Nah, belajar dari sebelumnya yang sudah pernah waktu tahun 2021, mungkin jangan sampai melewatkan apa yang diminta oleh panitia. Baik itu tadi Bu Nancy juga sudah menyampaikan videonya, ya kalau durasinya diminta 8 menit ya jangan lebih dari 8 menit. Kemudian tidak pakai suara, ya jangan pakai suara gitu, benar-benar real nyata apa video, mau suara berisik anak ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu kalau videonya lebih, kita udah maksimal, isinya bagus, itu akan tereliminasi. Jadi saya pikir ini sangat penting ya, kita pahami, isinya sangat bagus sekali. Saya rasa mungkin bisa jadi kita yang paling bagus. Ternyata lewat beberapa menit saja tuh udah tereliminasi, nggak masuk kriteria lagi. Kemudian tulisan juga narasi best practice-nya apa yang diminta. Kalau kami kan pakai metode STAR ya kemarin. Nah, kalau yang sekarang seperti apa yang diminta? Pakai pendahuluan kah, kata pengantar kah, apa pakai ada metode-metode lain seperti masih STAR kayaknya Bu Rina? Masih STAR kayaknya. Masih STAR ya, soalnya Rina nggak baca lagi Bu Nancy. Nah, seperti itu jangan lupa kita tampilkan, masih pakai metode STAR itu. Kita tampilkan, dan narasi dengan video itu usahakan sinkron. Nah, itu juga salah satu penilaian. Karena ribuan yang masuk tentunya seleksinya benar-benar kalau nggak daripada baca lama, nonton video lama ya biasanya dari video itu dulu mereka eliminasi. Jadi udah terbuang tuh, tereliminasi. Yang kalau udah lebih kurang juga tidak kurang, sepertinya nggak jauh kurang juga berpengaruh ya Bu Nancy ya. Hanya diminta 8 menit, menampilkan 4 menit. Nah itu juga
kurang tereliminasi juga. Jadi berapa durasinya benar-benar detail kita pelajari apa yang diminta di Juknis gitu. Nah, kemudian ada yang presentasi. Nah, untuk praktik baik tadi sudah disampaikan. Kalau diminta tulisannya Arial ya Arial, Temnus Roman, benar-benar penulisan semua, kemudian berapa halaman, berapa kata, itu kita usahakan sesuai dengan permintaan. Nah, sekarang itu saya perhatikan banyak ya judulnya, temanya banyak gitu. Kalau dulu kita hanya berdiferensiasi aja ya, Bu Nancy ya. Kalau di tahun 2021 waktu itu karena COVID, jadi bagaimana kita pembelajaran tatap muka. Jadi di pembelajaran pembelajaran jarak jauh kalau nggak saya lupa karena waktu itu setelah COVID mengatasi learning loss, Bu, mengatasi apa kan? Iya, mengatasi learning loss, benar-benar. Aduh, lupa jadi ya Bu Nancy. Jadi waktu itu alhamdulillah semua lolos finalis saja 20 besar dan pemenangnya diambil 5 besar waktu itu. Cuman saya belajar dari kekurangan mungkin di saat wawancara sepertinya karena baru pertama kali tampil dengan juri agak sedikit grogi jadi kurang rileks, akhirnya jurinya ada 4 dan itu cuek semua nggak mau ngelihat kita. Waduh, ini jadi benar-benar membuat kita down gitu. Nah tapi saya belajar mau jumlahnya lebih dari 4 mau 1 mau 2 nggak mikirin lagi, tampil di 2023 berusaha membawa suasana cair, kita benar-benar kontak dengan jurinya itu benar-benar ya berusaha untuk serileks-rileksnya. Diakhiri dengan pantun itu dengan Bu Nancy jangan lupa pantun gitu. Kita di sana jadi saling mengingatkan ya Bu Nancy ya. Nah, tidak ada salahnya ibu-ibu kalau sudah membuat video sama tulisan best practice-nya itu juga kita persilahkan sebanyak-banyaknya orang yang baca akhirnya akan tahu di mana Bu ini typo nih gitu. Jadi kita tahu ya, minta tolong guru, minta tolong rekan sejawat di sekolah, tolong dibacain dong kira-kira nyambung nggak ya judulnya dengan isinya, kira-kira diberi masukan gitu. Diulang-ulang nggak kalimatnya gitu. Di sana kita jadi tahu, oh ini kayaknya kurang pas gitu. Oh paragraf ini kurang nyambung dengan paragraf berikutnya. Jadi ibaratnya kita mengalir aja kalau bisa. Jalan ceritanya kita mengalir. Begitu juga di video. Video juga betul yang dikata Bu Nancy tadi, pembuatan video itu sebaiknya sesi salam misalnya mengambil video kegiatan kita di sekolah gitu. Ya ambil itu aja dulu biar nggak terlalu panjang, terlalu durasinya kita terlalu lama gitu. Jadi ada beberapa video yang nanti bisa kita gabungkan. Ya, yang penting saya rasa kurikulum Merdeka ini kan kita semua juga sudah menjalankan di sekolah. Judul-judul yang ada diminta oleh Kemdikbud ini saya rasa ini juga sudah bisa menjawab, ibu-ibu sudah melakukan di sekolahnya masing-masing. Mudah-mudahan bisa membantu. Nah, betul juga tentang judul ya, Bu Nancy. Untuk judul juga saya bingung kemarin tuh mengenai judul. Waktunya tinggal sehari itu, gimana ya? Kurang nyambung rasanya gitu. Boleh saya tampilkan narasinya aja ya, narasi ini ada nih sebentar coba. Narasi ini ya sebentar. Diskusi judul juga kita ya Bu Rina ya. Bu Rina diskusi judul. Nanti kita apa ya judulnya? Nah, betul. Nah, membuat video, ini ada tips sedikit. Membuat videonya saya berusaha dengan ciri khas Minang, menggunakan selendang koto gadang. Jadi ada benar-benar orang melihat kita benar-benar niat gitu. Jadi nggak pakai baju dinas kita atau baju mengajar kita, tetapi kita tampil dalam video itu kita berbeda gitu, sehingga biar jurinya tertarik dengan apa yang kita tampilkan gitu. Nah ini pembelajaran berdiferensiasi melalui Gorkago dalam melayani
anak berkebutuhan khusus di SLB Karakter Mandiri. Nah, ini Gorkago itu apa? Nah, kalau dulu saya belum istilah apa namanya? Sekarang kan kolaborasi ya. Kalau dulu karena presiden itu membuat menteri-menterinya namanya kabinet gotong royong gitu. Nah kalau saya gotong royong juga istilahnya saya pakai gitu, nggak ada kolaborasi. Jadi dari gotong royong ini terinspirasi dari kabinetnya Jokowi gitu. Akhirnya gotong royong antara siapa? Kepala sekolah, guru dan orang tua dalam melayani anak berkebutuhan khusus. Nah, di situ diferensiasinya karena kalau di SLB tentunya anak berkebutuhan khusus itu benar-benar terlihat diferensiasinya. Mereka memang dari yang berbeda, dari satu sama lain, pokoknya sebanyak 50 anak ya tidak ada yang sama, karakternya semua berbeda. Jadi diferensiasinya udah jelas, begitu juga pembelajaran untuk mereka. Nah, ditanya juga tuh di video saya tidak tampilkan, tapi di penjurian juga ditanyakan diferensiasi terhadap guru bagaimana. Nah, ini juga tantangan untuk kepala sekolah karena memang guru yang ada di tempat saya juga ada guru muda, ada yang guru yang cari aman, ada yang cukup inovatif, guru muda gitu, energik, ya macam-macam. Jadi kalau saya membawa guru itu semua itu berperan gitu, semua itu mereka itu penting gitu, karena mungkin gaya mengajar dengan siswa, kemudian ide-idenya atau semua nggak ada yang sama. Kita juga kan tidak ada yang sama. Gitu juga saya rasa kalau di SLB jelas terlihat diferensiasinya. Kalau di sekolah lain saya juga mungkin untuk kedepannya nih ibu-ibu yang melaksanakan kurikulum merdeka bisa kita, karena secara kasat mata tidak terlihat ya diferensiasinya, tapi kalau udah belajar itu gaya belajarnya udah berbeda. Kemudian selain gaya belajar, kebiasaan, daya tangkapnya, di sanalah letak diferensiasi. Jadi diferensiasi itu bukan hanya milik SLB ternyata juga milik di sekolah lain. Insya Allah nanti ibu-ibu juga, bapak ibu juga bisa membuat inspirasi-inspirasi bagaimana pembelajaran diferensiasi atau pelaksanaan kurikulum merdeka itu bisa diikutkan dalam praktek baik yang akan ditampilkan, diikut sertakan untuk lomba. Nah, kemudian saya lupa apa lagi ya. Nah, istilah refleksi kalau dulu kan kita tindak lanjut ya. Maksudnya refleksi ini kita kan mengukur dah sejauh mana apa-apa yang sudah kita lakukan gitu. Nah, dari refleksi yang sudah kami jadi waktu, karena ini balik dari zaman PJJ, pembelajaran jarak jauh, learning loss, terus kemudian masuk ke anak masuk lagi, urutannya ya, kemarin kita ikut lomba sampai berbedalah kemampuan anak di setiap kelas itu. Kalau agak bingung ya saya bicaranya ya, ini banyak yang mau dituangkan tapi Bu Mei, jadi mudah-mudahan yang kepala sekolah ini cukup paham ya bagaimana manajemen memanage sekian orang di sekolah kita supaya apa-apa yang kita inginkan itu tercapai, karena kita tahu untuk tugas ini si A yang lebih tahu, untuk tugas ini si B yang lebih bisa. Di situ diferensiasi yang bisa saya jelaskan di waktu penjurian. Nah, tapi untuk awal saya sarankan juga selain tadi mencari info-info, mulai oret-oret apa bahan yang akan Ibu tampilkan atau ingin diikut sertakan untuk lomba, temanya seperti apa, tetap memperhatikan yang tadi disampaikan. Kemudian kalau sudah mengambil satu judul terhadap tema yang, maksudnya udah menentukan tema yang mana yang akan kita ambil, kalau bisa keempat tema itu terwakili gitu. Nah itu saya rasa itu poin plusnya. Jadi kalau mengambil contoh pembelajaran diferensiasi, ada juga manajemen kelasnya, ada juga mungkin coachingnya, atau apa tema yang selain yang 4 tadi, kalau nggak salah 4 tema ya Pak Ridwannya, saya nggak begitu baca yang sekarang.
Bapak Ibu, senangnya kita ikut yang sekarang ini lomba, kita itu bersaing seluruh Indonesia dan yang akan menilai hanya pusat. Beda kalau yang menilai itu kita ikut lomba dulu tingkat kabupaten kota, kemudian kita ikut lomba lagi di provinsi. Ya kalau saya jujur rasanya udah kabupaten kota mungkin udah tereliminasi gitu. Tapi ini beda. Tim juri itu tidak akan melihat kita itu dari sekolah besar apa sekolah kecil, kita bersaing dengan siapa, apakah pengalaman kita baru beberapa tahun ini, itu tidak jadi masalah. Yang penting kita masuk dalam kriteria yang diminta. Nah, kemudian seandainya saya berharap yang ada di dalam ikut JIMIT ini, seandainya rezeki Bapak Ibu terpanggil 30 besar nanti itu juga akan ada wawancara dengan juri. Nah, wawancara dengan juri ini juga ada tipsnya juga nih Bapak Ibu. Kalau saya kemarin saya tidak ingin bicara kalau jurinya belum selesai bertanya gitu. Jadi kita ada jeda. Kalau kita udah diberi waktu untuk menjawab, baru kita jawab. Biasanya kalau betul yang disampaikan Bu Nancy tadi akan ditanya, siapa yang membuat video? Siapa yang membuat naskah? Apakah ini karya Ibu sendiri gitu? Nah, kalau naskah itu akan terbaca karena ini sekarang kan udah canggih ya ibu-ibu ya, kita pakai AI juga udah bisa membuat sebuah makalah gitu. Tapi akan terbaca itu bahasa internet atau bahasa kita sendiri. Kalau itu bahasa internet ya belum rezeki kita gitu. Jadi kalau usahakan bahasanya benar-benar gunaan apa namanya mengarangnya itu ya karena itu yang kita buat, yang kita lakukan. Tapi kalau udah menggunakan bahasa internet, rasanya itu bahasa itu agak sulit nanti giliran ditanya untuk kita pahami atau kita ceritakan lagi. Itu akan menjebak kita sendiri gitu. Jadi untuk ke depan tentang tulisan itu biasanya mereka udah pakai Turnitin ya. Biasanya kalau orang kuliah itu kan kayak skripsi itu udah diturnitin ya istilahnya, itu udah terbaca ada berapa persen yang benar-benar karya sendiri karena orisinilnya itu yang akan dilihat gitu. Nah, dalam wawancara, kembali dengan wawancara seandainya kita di dalam sini terpanggil 30 besar, kita sampaikan apa yang benar-benar kita lakukan dan yang benar-benar kita tulis karena akan ditanya lagi gitu. Biasanya kalau kebetulan saya ke sekolah ditanya mengenai bantuan-bantuan juga, bagaimana sikap kita kalau ada tamu, apakah saya pernah memberikan uang untuk pengawas sampai ke sana. Kebetulan nih Bu Nancy nggak ada yang ngasih duit ya Bu Nancy. Sempat ditanya juga dalam wawancara kalau ada pengawas apakah Ibu memberikan uang saku sampai ke sana juga pertanyaannya saya juga heran kok ada hubungannya ke sana gitu bagaimana pengelolaan dana BOS gitu jadi benar-benar kita digali apakah Ibu ini benar guru di situ atau kepala sekolah di suatu sekolah itu ditanya berapa orang guru, siswa, kalau kami di SLB tentu kebutuhan khususnya apa. Jadi kita sebagai kepala sekolah benar-benar mengetahui semua seluk-beluk sekolah lingkupnya apa. Jadi lebih orisinilnya, ini peserta ini benar nggak sih kepala sekolah gitu. Nah itu ya karena ditanya seperti itu ya kita jawab tipsnya tadi jangan sampai belum selesai jurinya bertanya kita udah mau menjawab gitu karena pertanyaannya juga bertanya tapi yang ke belakangnya agak panjang gitu rentetan pertanyaannya agak panjang tapi saya nggak tahu ya karena tiap orang bertanya itu cukup berbeda ya ada yang bertanya satu kita jawab pertanyaannya singkat terus kita jawab ada juga bertanya terus ceritanya kemana-mana terus kita harus jawab gitu. Jadi tahan diri dulu, jangan langsung menjawab. Khawatir pas kita bertanya itu
etikanya ya, selesaiin dulu bicara, karena kalau melalui tatap muka langsung kita tanya jawab kita bisa tahu gitu. Tapi kalau melalui karena ini nanti online ya, apa namanya, lewat Zoom, wawancara sebelum kita dipanggil 20 besar itu yang bertanya itu kita nggak tahu apa udah selesai ditanya, pertanyaannya udah selesai apa belum. Nah, saya jawab ya Pak, gitu. Baru kita utarakan apa yang disampaikan. Nah, itu tipsnya. Oh ya, semua penulisan ada kriteria penilaian di dalam Juknis. Itu juga perlu dipahami, Bapak Ibu. Ada kriteria di dalam Juknis itu apa saja. Kemudian itu jadi panduan buat kita, karya kita apakah masuk sudah ya apa yang sudah kita buat apakah sudah memenuhi kriteria dalam penulisan. Kemudian ada juga apa lagi ya? Saya lupa nih apa lagi ya. Rasanya udah apa ya? Tadi masih ingat ya rasanya itu udah. Karena nggak ada terkonsep benar-benar apa yang ada di pikiran. Jadi saya menyampaikan yang benar-benar yang saya lakukan. Oh ya, satu lagi benar. Kalau bisa mengirimnya itu jangan mepet-mepet. Jangan kita pakai metode apa? The power of kepepet. Jangan gitu. Ini pengalaman juga teman saya mau mengirim baru muter-muter karena memasukkan ke link YouTube itu dia muter-muter terus dan itu waktunya udah jam 12 kurang. Sedangkan waktu itu batas waktunya adalah 11.53. Memuter-muter link YouTube-nya udah lewat jam 12. Sedangkan jam 12 itu udah ditutup pendaftaran. Kalau bisa sehari sebelumnya atau hari ini ditutup pagi kita sudah mengirim. Dan begitu banyak juga yang masuk biasanya agak sulit ya untuk terkirimnya. Seperti itu Bu Mela, Pak Ridwan, Ibu Santi. Sama-sama. Ya. Ya Allah. Ya. Oke, terima kasih Bu Moderator, Bu Mei, terima kasih. Mohon izin Kak Restin duluan, soalnya siapinnya ada agenda sedikit, gitu. Izin ya Bapak Ibu. Nah, perkenalkan saya Ridwan, saya itu dari SMA Negeri 2 Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tahun lalu, alhamdulillah mendapat predikat guru inspiratif nasional SMA. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit praktik baik saya. Nah, sekarang itu kita udah ada kategorinya Bapak Ibu, ada dedikatif. Lebih tepatnya untuk yang sekarang, saya akan lebih fokus ke yang dedikatifnya. Jadi yang syarat dedikatif itu bertugas di daerah 3T tentunya ya Bapak Ibu. Nah, nanti yang untuk inovatif itu Bu Mei, Bu Miss, Miss Santi, sama Bu Risti itu lebih keren-keren lagi tuh untuk inovatifnya. Dari segi karya-karyanya itu bagus gitu. Nanti Bapak Ibu bisa belajar dari beliau. Nah, kalau yang untuk dedikatif, di sini saya mengambil tema kemarin. Sebentar saya ini. Di sini Bapak Ibu bisa lihat. Oke. Jadi jadwal kita seperti yang dibilang Ibu tadi masih lama. Nah, di sini Bapak Ibu sesuaikan saja konten karyanya itu, walaupun guru ini saya fokus di guru. Bapak Ibu sebagai guru inovatif atau dedikatif nanti konten karyanya itu ada asesmen, profil. Kalau kami tahun lalu itu hanya fokus di pembelajaran diferensiasi ini saja Bapak Ibu. Jadi sekarang ini Bapak Ibu lebih banyak bisa berkarya nantinya. Nah, saya karena pembelajaran diferensiasi tahun lalu, maka saya mengangkatkan tema
Kita lihat nanti Bapak Ibu download saja Juknis yang ada ya Bapak Ibu. Juknisnya udah lengkap itu di website apresiasi di bagian unduhan. Tadi ada yang nanya Juknisnya di mana ketemunya di bagian unduhan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cari di situ. Di situ nanti Bapak Ibu bisa mengambilnya. Oke, sebentar mana drive saya. Nah, sekarang saya akan berbagi sedikit mengenai naskahnya. Jadi naskahnya itu formatnya itu bebas aja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Tadi saya lihat masih ada yang kebingungan nih Bapak Ibu. Belum ada ide katanya kategori apresiasi yang diikuti. Ada 4 kategori Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa setelah ikut program ini Bapak Ibu nanti bisa terbuka idenya tuh insya Allah. Jadi lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatannya. Bapak Ibu bisa lihat di situ sebentar. Oke, mana dia? Naskah. Oke, ini dia bentar. Nih. Oke, kelihatannya Bapak Ibu. Ini naskah praktik baik saya. Mengenai pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model pembelajaran role playing terintegrasi TikTok pada materi sintesis protein. Kebetulan saya guru biologi. Nah, di sini saya mengangkatkan model pembelajarannya. Mungkin kalau bagi guru-guru biasa di kota mungkin ini udah biasa penggunaan TikTok atau bagaimana. Nah, di sini dilihatnya sama Dewan Juri. Bagi kami yang di daerah 3T, bagaimana menggunakan TikTok di tengah keterbatasan sinyal, kita bisa menggunakan TikTok sebagai media yang positif gitu. Nah, kita menggunakan TikTok sebagai media anak-anak siswa kita untuk berkreasi dalam menggunakan materi sintesis protein ini. Nah, mereka nanti masing-masingnya itu saya bagi. Di situ nanti Bapak Ibu lihat ya situasinya, latar belakangnya apa, nanti sesuaikan apa yang diminta di naskah praktiknya itu, sesuaikan saja, formatnya tidak baku, tapi tidak bertele-tele ya Bapak Ibu, langsung to the point saja, nanti apa tantangannya, kemudian isinya. Nah, di sini saya ambil contoh pembelajaran berdiferensiasi. Pertama yang saya lakukan itu tentunya pemetaan dia belajarnya ya Bapak Ibu, kemudian pemilihan media. Nah, setelah itu ke isinya itu saya melakukan asesmen awal. Saya bagi jadi 3 kelompok. Di sini nampak nih diferensiasi proses yang saya lakukan sebelum saya melakukan pembelajaran gitu. Nah, kemudian setelah itu nanti saya akan membagi lagi siswa itu menjadi ada yang mereka bekerjanya menyiapkan videonya, menyiapkan musiknya, kemudian menyiapkan sekaligus menyiapkan nanti ininya susunan basa nitrogennya itu. Jadi ada basa nitrogen dalam biologi. Tapi itu yang akan disiapkan oleh anak-anak. Nanti nampak di situ diferensiasi produknya. Jadi anak-anak itu berbeda semuanya gitu. Nah, produknya beda, prosesnya nampak, kemudian juga beda. Media yang kita berikan apa itu terlihat juga. Nggak mungkin media untuk anak visual kita kasih dia suruh jalan gitu, suruh mengamati lingkungan, ya itu sayang sekali gitu. Nah, jadi di sini saya menggunakan TikTok-nya itu dengan pembelajaran diferensiasi tadi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nanti di link YouTube juga, di link YouTube yang akan kami bagikan nanti. Bapak Ibu bisa berdiskusi di situ. Nanti kita akan lihat bagaimana nampaknya di situ nanti ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Saya kemarin mengambilnya ini. Jadi pengambilan gambarnya itu sangat sederhana dan mengeditnya pun saya menggunakan KineMaster ya Bapak Ibu. Jadi pengeditannya sangat pemula sekali. Dan pertama sekali saya menggunakan editing video gitu. Belum cara pengambilan gambarnya bagaimana, dan itu dari segi itu sangat ini ya minim sekali gitu.
Tapi dilihat di sini tampak nggak diferensiasi produknya apa, diferensiasi kontennya apa, prosesnya apa, di situ yang dilihat. Nah, kemudian di sini kita lihat kalau untuk GTK dedikatif, nanti Bapak Ibu tampilkan di video Bapak Ibu itu perjalanan susahnya Bapak Ibu menuju tempat tujuan. Seperti saya nih. Saya gambarkan sedikit nih, agak 1 menit saja gitu. Kita gambarkan nanti kondisi kita menuju perjalanan kita ke sekolah itu bagaimana gitu ya Bapak Ibu. Nah seperti ini. Nah ini kondisi sekolah saya. Mungkin Bu Rina tadi pakai tikulunya atau baju adat beliau dari segi menonjolkan adat Basandi Saraknya. Nah di sini saya pakai baju Mentawai biasa, tapi ini perjalanan yang kayak gitu Bapak Ibu. Ini sebentar saja. Enggak cukup 1 menit. Nah, jadi Bapak Ibu tampilkan saja nanti susahnya Bapak Ibu menuju tempat pengabdian Bapak Ibu untuk yang dedikatif. Jadi nggak usah malu-malu, tapi jangan seperti dibuat-buat ya Bapak Ibu, alami. Memang perjuangan kita sehari-hari seperti itu gitu. Jadi kan Dewan Juri nanti tahu tuh mana yang dibuat-buat, mana yang enggak. Nah sekarang kebetulan kan kita untuk seleksi awal kan di tingkat provinsi. Jadi tentunya lebih ini lagi ya Bapak Ibu, lebih tahu lagi kondisi wilayah kita itu. Misalnya daerah khusus, ini benar-benar daerah khusus enggak? Misalnya kami di Sumatera Barat, itu ada Mentawai, Mentawainya itu di mana gitu. Nah, nanti dilihat gitu, kondisinya bagaimana, perjalanan ke situ gimana, ombaknya bagaimana, gitu juga teman-teman mungkin yang di Kalimantan atau di Papua, nanti ya Bapak Ibu yang dari Papua juga kondisi perjalanannya gitu. Susahnya perjalanan, itu nanti bisa dilihat. Nah, itu semua akan dinilai di awal di BGP dulu kan, di provinsi dulu. Nah, etikanya tadi udah dijelaskan juga sama Ibu pengawas kita, Ibu kepala sekolah, ya memang kesantunan kita gitu. Kemudian ya slide, poin-poin juga penting dan cara Bapak Ibu menjawabnya tentunya ya. Jadi kita sebagai insan pendidik, ya kita juga upayakan membangun hubungan tadi ya. Saya mengenal istilah memanusiakan hubungan gitu. Jadi bagaimana kita memanusiakan hubungan dalam kehidupan sehari-hari baik dengan semuanya. Itu aja sih dari saya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang kategori dedikatif, kita bisa lebih intens nanti discuss di grup ya Bapak Ibu di WA. Boleh Bapak Ibu chat bagaimana nanti saya akan lebih intens dan kemudian bertanya boleh juga nanti. Itu aja Bu Mei. Ya. Ya silakan. Iya, iya. Halo Bu Mei, siap. Tuhan sehat. Oke, baik. Terima kasih Bu Mei. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Salam kenal ya. Mohon maaf ini bergabung terlambat dengan teman-teman. Suara saya kedengaran dengan jelas Bu Mei? Oke, baik. Saya perkenalan diri dulu. Nama saya Restin Yusuf. Bapak Ibu, di tahun 2021 lalu saya mengikuti apresiasi guru nasional ini di kategori guru SMA ya. Di guru untuk tahun ini 2020 dari 2022 saya tugaskan menjadi kepala sekolah. Jadi tadi saya mendengar nih di dua narasumber awal itu sebenarnya saya juga menjadi peserta untuk mendengar walaupun belum bisa untuk mengikuti tahun ini kembali. Baik, Bapak Ibu izin saya bertugas di Biak Numfor Papua Bapak Ibu. Jadi saya dari Papua. Waktu mengikuti tahun 2021 itu saya masih bertugas di daerah 3T ya. Jadi saya masih bertugas di daerah 3T sama seperti Pak Riutuan, tapi untuk tempat tugas yang baru ini sudah agak ke kota ya, dipindah tugaskan seperti itu. Saya tidak menyiapkan nih Bu Mei, saya nggak menyiapkan PPT karena saya pikir ada kesempatan untuk menayangkan videonya ya, tapi saya udah share nih di
di room chat Bapak Ibu bisa sambil nonton, karena sebenarnya kategori di 2021 itu jauh berbeda nih dengan kita di tahun 2023 ya Bapak Ibu ya, berbeda. Nah, di tahun 2021 lalu Bapak Ibu waktu saya mengikuti itu sebenarnya kalau melihat persyaratannya ya, melihat persyaratan yang ada itu lebih kepada dedikatif dan inovatif nih masuk ya. Dedikatif dan inovatifnya itu masuk dalam kategori. Nah, apa aja sih yang perlu disiapkan Bapak Ibu? Waktu saya mengikuti ini sebenarnya tidak ada target juara sama sekali. Nggak ada target Bapak Ibu. Jadi itu bukan menjadi target utama saya ya. Jadi saya hanya mengikuti lalu berbagi apa sih yang jadi seperti saya memotivasi diri saya bahwa saya harus memperlihatkan apa yang ada di daerah saya. Kemudian saya memikirkan apa yang sudah saya lakukan ya Bapak Ibu. Lalu lihat nih syarat-syaratnya, oh seperti ini. Jadi sebelum membuat naskah Bapak Ibu, tentu kita memikirkan apa. Nah kalau dulu itu belum ada alurnya Bapak Ibu. Kalau sekarang enak nih, dari tahun 2021 ke 2023 itu kan udah ada sistem start, yang artinya sudah ada alurnya. Apa yang harus ada di dalam naskah. Harus ada yang diceritakan seperti itu. Kalau di start kan pasti Bapak Ibu sudah punya pengalaman nih. Jadi mulai dari pendahuluan, kemudian bercerita tentang kondisi di sekolah saat itu, lalu mencari solusi apa yang dilakukan. Seandainya model pembelajaran ini itu seperti model pembelajaran PBL, jadi problem based learning, ada sesuatu masalah atau kendala yang kemudian kita carikan solusi, itu alur yang kemarin tapi belum dipandu dengan metode start ya. Jadi ada metode atau solusi yang kita siapkan ya untuk itu. Kemudian itu apa dampak. Jadi hal yang kita lakukan itu ada dampak Bapak Ibu. Jadi walaupun misalnya inovasinya sangat keren, inovasinya sangat bagus, tapi ternyata tidak memberikan dampak ke anak-anak, itu juga tidak terlihat biasa saja. Contohnya nih, perbandingan. Misalnya Bu Mei punya sekolah dengan saya. Nah, Bu Mei membuat sebuah inovasi, membuat desain dan lain-lain secara digitalisasi, lalu digunakan nih di wilayah saya yang waktu itu 3T, tetapi ternyata tidak bisa dimanfaatkan. Maka itu menjadi biasa saja, Bapak Ibu. Itu biasa aja gitu. Jadi waktu saya ke Nasional 20 besar itu, banyak tuh yang membuat inovasi-inovasi aplikasi dan lain-lain, tetapi saya tidak ya gitu. Saya tidak, karena memang kondisi realnya Bapak Ibu harus melihat kondisi lingkungannya itu yang dibutuhkan apa gitu. Yuri akan melihat bahwa inovasi yang kita lakukan memang dibutuhkan di sekolah itu, sehingga kalau di sistem start itu ya, di metode start itu memang dilihat problemnya apa sih di sekolah itu, inovasi yang kita lakukan apa, atau sesuatu yang kita lakukan yang baru itu apa, atau walaupun tidak baru tetapi kita mencoba memodifikasi lagi gitu, tetapi membawa dampak dan juga jadi ada hasil. Nah, mereka akan melihat hasilnya gitu, apa yang kita udah lakuin. Lalu ada harapan ke depannya seperti apa gitu. Itu alur videonya gitu ya. Mungkin seperti film, jadi ada pendahuluan dan lain sampai dengan endingnya, harapannya ke depan seperti apa. Nah, di saat membuat naskah itu Bapak Ibu harusnya kan alurnya kan buat naskah dulu gitu ya, ada konsep, lalu video, lalu videonya, endingnya gitu. Kalau di saya kemarin, walaupun saya udah buat naskah lebih dulu lalu buat video, saya memeriksa kembali nih naskahnya saya. Jadi walaupun sebenarnya ini alurnya salah ya Bapak Ibu. Jadi saya menyesuaikan di saat videonya itu udah jadi, saya kembali nih ke naskah, udah sesuai nggak gitu. Saya memeriksa kembali. Kalau tidak, mohon maaf, saya mengubah di naskah itu. Akhirnya naskah ini menjadi bagian belakang gitu. Jadi menyesuaikan videonya atau mengubah lagi di menyesuaikan naskah atau di videonya. Nah, kadang-kadang kan kalau udah di-convert kan agak susah tuh di video, tapi kalau di naskah kita menyesuaikan. Lalu time-nya Bapak Ibu, kalau disampaikan 7 menit, maka lakukan seperti itu. Ya, jangan sampai lebih. Tadi sebenarnya udah banyak masukan nih dari narasumber yang sebelumnya. Ya, udah dikasih lihat. Nanti Bapak Ibu bisa melihat video yang saya berikan. Nah,
teman-teman yang punya peran, minta maaf, ini menjadi masukan, tetapi salah satu, saya berpikir bahwa ini salah satu hal yang dinilai juga. Jadi waktu ke sana, dilihat juga nih bagaimana peran kita Bapak Ibu di program-program yang diadakan di kementerian. Ya, kebetulan waktu itu saya adalah alumni dari SM3T. Nah, ini sinkron nih Bapak Ibu. Jadi program Sarjana Mendidik Daerah 3T ini kan sinkron nih dengan video yang saya angkat. Jadi saya membuat judul Bapak Ibu yang apa ya? Orang akan membaca itu gitu. Jadi waktu itu judul yang saya ambil adalah bagaimana mewujudkan merdeka belajar gitu. Waktu itu belum fokus ke PMM Bapak Ibu, belum. Jadi lebih kepada bagaimana kurikulum merdeka. Nah, waktu itu kan masih learning loss ya. Jadi masa transisi antara kita udah new normal, udah mau mencoba ke full gitu ya, untuk memanfaatkan itu. Lalu saya tidak mengambil aplikasi pihak ketiga karena memang sulit di daerah saya, Bapak Ibu. Jadi apa yang saya lakukan, misalnya saya nggak tahu nih di teman-teman guru atau Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir, ada nggak daerah dengan akses jaringan internetnya susah? Ya, susah gitu. Jadi nggak bisa menggunakan versi online. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini kan salah satu sasaran untuk daerah-daerah perkotaan adalah bagaimana digitalisasi itu dilaksanakan. Gimana dengan daerah-daerah terbelakang gitu. Ya, bagaimana digitalisasi ini harus dilakukan karena waktu 2021 itu salah satu penilaiannya adalah bagaimana teknologi diperankan Bapak Ibu. Teknologi ada, saya bingung nih gimana nih teknologi dijalankan dengan kondisi sekolah saya yang nggak bisa akses internet. Anak-anak masih di rumah nih, masih pandemi COVID gitu. Lalu masa-masa udah masuk. Akhirnya saya memanfaatkan menggandenglah aplikasi atau fitur ya platform yang punya kementerian waktu itu. Kebetulan peran saya sebagai duta rumah belajar yang sekarang duta teknologi. Kemudian saya mengambil platform rumah belajar lalu mengangkat kelas maya. Kelas maya kebetulan saya waktu itu masih mengajar sebagai guru fisika Bapak Ibu. Jadi anak-anak bisa menggunakan lab dengan laboratorium maya ini. Jadi labnya ada, digitalisasinya ada, walaupun versinya offline. Nah, ketemu nih dari satu poin yang dinilai waktu itu yang paling tinggi adalah bagaimana digitalisasi dijalankan, tapi tantangan saya adalah nggak ada akses jaringan. Jadi saya ibaratnya mencoba untuk menerobos bagian itu. Nah, ini menjadi satu poin tambahan, menjadi poin penting. Nah, Bapak Ibu harus mengenali lingkungannya. Jadi jangan sampai membuat inovasi, walaupun itu keren Bapak Ibu, tapi kalau tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan lingkungannya atau yang dibutuhkan siswa, maka itu menjadi biasa saja. Apalagi kan tadi udah Pak Ridwan juga sampaikan, kita udah diseleksi awal nih oleh BGP ya, kalau untuk dedikatif dan inovatif. Kalau inspiratif kalau nggak salah melalui PMM juga. Ya, nah tentu BGP atau BPGP ini udah sangat tahu kondisi daerah kita gitu, udah sangat tahu ya. Beda kalau dulu udah langsung ke nasional, walaupun sebenarnya itu nanti dibabat tuh di bagian wawancara Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu walaupun ini teknologi, ada digitalisasi pendidikan, ada pembelajaran terdiferensiasinya masuk, ada kurikulum merdekanya juga. Bapak Ibu jangan lupa, mereka akan melihat bagaimana kita mengangkat kearifan lokal. Ya. Jadi saya di Papua tidak meninggalkan itu. Jadi itu saya angkat ke dalam pembelajaran. Jadi tidak meninggalkan bagaimana budaya anak-anak di Papua. Nah, itu menjadi nanti di Miss juga nyampein ya, Insanti nyampein itu bagaimana. Kebetulan juga beliau mengangkat bagaimana budaya di daerahnya waktu itu, sama dengan saya Bapak Ibu. Jadi kondisi realnya. Kemudian nanti Bapak Ibu jika pernah membuat video-video sebelumnya nih, yang juga menunjukkan bagaimana inovasi di sekolah, diambillah sedikit-sedikit walaupun hanya beberapa detik gitu. Dalam artian video ini kan kita membuat ada skenarionya, tapi jangan sampai skenario yang kita buat ini terlalu terlihat dirancang gitu. Gimana ya bahasanya ya? Terlalu
mendadak yang bagaimana ya Bu Mei bahasanya ya. Jadi skenarionya itu seperti benar hanya dibuat-buat gitu, dadakan. Tetapi di saat orang menonton itu sesuatu yang sebenarnya mungkin udah lama dilakukan gitu. Jadi anak-anak di saat di dalam kelas senatural mungkin gitu ya. Beda kalau kita misalnya peer teaching dan lain-lain di saat mengajar nih. Nah, jadi senatural mungkin lalu alurnya ada gitu. Alurnya ada, anak-anak alamiah saja Bapak Ibu gitu, alamiah saja dilaksanakan. Kalau perlu orang biasa bilang seperti tidak lagi divideokan gitu, alami saja supaya terlihatnya bagus gitu. Karena kalau sangat di skenario terlalu diatur, bawaannya kaku, ya nggak enak lihatnya gitu, nggak enak lihatnya. Jadi seperti ditata dengan baik, tetapi ternyata tidak alami. Jadi itu yang saya buat kemarin Bapak Ibu. Nah, jadi video di tahun-tahun sebelumnya itu menjadi pendukung di video selanjutnya Bapak Ibu waktu kemarin itu. Jadi dari karena learning loss ke masa udah mulai nih masuk ke sekolah. Jadi saya mengambil bagaimana sebelumnya. Jadi inovasi Bapak Ibu di sekolah tidak hanya dilihat karena mengikuti event ini gitu. Kalau ada satu dua bukti bagaimana rekam jejak digital Bapak Ibu baik di sosial media maupun di YouTube sebelumnya, maka itu akan menjadi penilaian pendukung Bapak Ibu ya. Apalagi kalau di wawancara. Kemarin waktu di wawancara itu termasuk biodata yang saya masukkan, peran saya sebagai lulusan dari SM3T itu dipertanyakan, kemudian bagaimana peran saya di lapangan dengan peran, minta maaf waktu itu juga sebagai fasilitator, pendamping guru, waktu itu belum fasilitator, masih pendamping guru penggerak atau pengajar praktik, ya, pengajar praktik yang salah satu CGP saya harus dari daerah 3T juga, ya. Kemudian ada peran duta, bagaimana kita punya peran atau pengimbasan ke orang-orang lain di sekitar kita, itu dilihat. Nah, kalau sekarang kan udah pisah-pisah nih. Kalau dulu kan masih gabung semua Bapak Ibu, inovatifnya, dedikatifnya, inspiratifnya digabung dalam satu kategori inspiratif saja. Kalau sekarang kan udah fokus nih Bapak Ibu, sehingga kalau ada Bapak Ibu memilih kategori itu, saya udah PNS, udah pegawai negeri. Udah pegawai negeri dari 2013, udah pegawai negeri. Ya, makanya sekarang perannya sebagai kepala sekolah gitu. Jadi Bapak Ibu, jadi kelupaan terpotong. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada pengimbasan, ada video pendukung, ada rekam jejak digital Bapak Ibu, lakukan itu. Ya, jadikan itu sebagai bukti. Bapak Ibu apalagi kalau pada saat nanti di seleksi wawancara, rekam digital Bapak Ibu itu menjadi penilaian dan poin. Seperti apa? Iya, boleh. Seperti apa Bapak Ibu punya dampak gitu. Terutama ini mungkin saya nggak tahu siapa aja nanti di antara kita semua Bapak Ibu yang akan menjadi juara di tahun ini. Tetapi buatlah rekam jejak digital yang baik, apalagi mendukung program-program kementerian. Itu akan menjadi poin penilaian yang tinggi, Bapak Ibu. Saya pikir itu saja dulu, Bu Mei. Ya tadi saya udah kasih ini. Nanti kita lebih banyak sesi tanya jawab karena saya tidak menyiapkan PPT-nya atau presentasinya. Nanti di sesi tanya jawab baru saya lebih banyak berbagi. Itu aja Bu Mei, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Mei. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Luar biasa ya tadi dari Bapak Ibu dari Ibu pengawas, kepala sekolah, terus ini ada juga dari
teman saya ya, kami yang dari 2021 senang sekali bisa diajak sama Pak Ridwan nih sharing ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau saya itu mewakili guru SMK Bapak Ibu dulu ya sama. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang merasa saya tidak punya karya, saya tidak punya ide gitu. Mulailah dengan sesuatu bahwa ini diniatkan untuk berbagi praktek baik Bapak Ibu. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap biasa ini bisa membawa dampak gitu, bisa menginspirasi banyak orang, banyak pihak ya. Saya izin share screen sebentar. Saya perkenalkan diri dulu. Oke. Oke, ini sekilas tentang saya Bapak Ibu. Sebenarnya titik baliknya adalah di tahun 2020 ketika pandemi awal terjadi, Kementerian mengadakan lomba menulis surat ya untuk Mas Menteri gitu. Jadi sebenarnya hanya sekedar sharing di situ saya menyampaikan bahwa malah saya bersyukur dengan adanya pandemi itu rekan-rekan guru mau belajar, mau melek teknologi yang awalnya bilang tidak bisa, awalnya terkendala ini dan itu gitu kan. Jadi dari situ yang saya lakukan ini membawa dampak gitu Bapak Ibu. Jadi itu yang membuat saya bersemangat. Jadi apresiasi GTK ini adalah wadah buat kita guru-guru itu untuk bisa memberikan dampak terhadap apa yang kita dapat sekitar ya Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika pertama saya dapat informasi saya lolos sebagai 20 besar ya, waktu itu kami diambil 20 besar, dipanggil ke Jakarta itu langsung ini underestimate Bapak Ibu. Di sana saya ketemu juara-juara Nobel, Bapak Ibu pengawas kepala sekolah berprestasi. Terus saya tuh kayak saya siapa? Saya dari kota kecil dari Nganjuk Jawa Timur yang ini kesempatan besar gitu bisa ke Jakarta, bisa ketemu. Tapi di situ saya merubah mindset Bapak Ibu bahwa ternyata ketika kita bergabung dengan orang-orang yang punya positive vibe, punya orang-orang inspiratif itu perasaannya beda. Terutama untuk saya yang merasa saya ini guru muda yang harus terus banyak belajar nih Bapak Ibu. Dari situ saya akhirnya udahlah percaya diri gitu kan. Ketika teman-teman kalau Bapak Ibu nanya apa yang saya ini kan saya mengangkat kearifan lokal Bapak Ibu yang tidak ada di daerah lain, tapi saya pengen kalau guru-guru di daerah lain melihat apa yang saya lakukan, Bapak Ibu gurunya terinspirasi. Oh, jangan ngenalin budaya asing dulu lah, jangan ngenalin tentang, kalau saya guru bahasa Inggris ya, tentang Eiffel Tower, tentang ini sebelum anak-anak itu tahu apa yang dimiliki daerahnya gitu. Dari situ saya akhirnya membuat aplikasi sederhana berjudul Wonderful Nganjuk nih Bapak Ibu. Jadi Wonderful Nganjuk ini saya sharing sebentar untuk tampilan aplikasinya ya Bapak Ibu. Tampilan aplikasinya itu isinya adalah tentang budaya Nganjuk nih Bapak Ibu. Mungkin suaranya nggak akan kedengeran, tapi ini aja. Oke, tampilannya Bapak Ibu semuanya. Jadi isinya itu lebih ke budaya-budaya Nganjuk. Jadi dari makanan, dari dari wisata ya pokoknya itu yang saya ajarkan ke anak-anak. Kebetulan saya itu dulu guru SMP Bapak Ibu. Saya dulu SMP, terus akhirnya saya jadi PNS tahun 2020 ya. PNS terakhir guru ya. Saya masuk ke SMK, di SMK saya mengajar ada jurusan Geomatika dan Multimedia nih Bapak Ibu. Jadi di jurusan multimedia ini kan pasti dia kadang harus meliput wisata yang ada di Nganjuk. Apa yang saya bisa lakukan untuk bisa men-trigger anak-anak ini untuk bisa mengenal wisata dan kotanya sendiri nih Bapak Ibu. Karena ternyata kalau mengajar SMK itu beda kalau mengajar SMA dan SMP gitu. Saya harus membuat materi yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari di jurusan. Akhirnya terbuatlah Wonderful Nganjuk ini karena saya menganggap bahwa kenapa sih kita harus memperkenalkan kearifan lokal? Karena saya merasa ini penting sekali gitu kan. Jadi saya menganggap bahwa ini juga Bapak Ibu semuanya
saya punya tanggung jawab, kita itu agent of change, kita itu agen perubahan. Kita pengen bahwa anak-anak kita itu punya 6 dimensi yang sekarang ada di kurikulum Merdeka ya, berkebinekaan global salah satunya. Sebelum mereka memahami perbedaan budaya, mereka harus kenal budaya mereka sendiri. Jadi saya itu ke Jakarta cuma berbekal 1 wayang timplong, Bapak Ibu. Wayang timplong itu wayang kayu dari Nganjuk gitu kan, dan dia adalah 3 dari wayang kayu yang ada di Indonesia dan terancam punah, Bapak Ibu. Jadi dalang di Nganjuk untuk wayang timplongnya aja hanya tersisa 5, Bapak Ibu. Jadi kalau generasi muda di Nganjuk tidak kenal apa yang dia miliki, itu akan jadi budaya gitu, Bapak Ibu. Jadi dari situ saya berdiri di depan Dewan Juri sama seperti Bapak Ibu guru yang lain yang lolos ke 20 besar gitu. Yang jadi pertanyaan adalah apakah yang kita lakukan ini berdampak? Aplikasi sebagus apapun akan jadi 0, Bapak Ibu, kalau anak-anak ditanya suka nggak? Ketika mereka jawab enggak, kita nggak butuh gitu. Bahkan Dewan Juri juga menyampaikan, Bu Santi dulu ada guru matematika yang membuat rumus menggunakan pola batik. Kita sebagai orang dewasa kan mendengarnya keren ya Bapak Ibu, rumus matematika pakai pola batik. Tapi ketika siswanya ditanya lebih suka pakai rumus ciptaan gurunya yang pakai pola batik itu atau pakai rumus yang mana, siswanya menjawab lebih suka pakai cara cepat gitu. Jadi penemuan kita atau praktik baik kita akhirnya 0, Bapak Ibu. Jadi saya sendiri waktu itu juga merasa insecure nih ketika ketemu teman-teman yang jago bikin aplikasi pakai pakai cara-cara yang canggih ya. Saya tadi itu pakai PowerPoint yang saya ubah jadi pakai Iceberg Suite, saya ubah jadi website, pakai website itu APK jadi APK gitu. Jadi pakai cara yang sederhana Bapak Ibu. Jadi yang Wonderful Nganjuk itu cuma PowerPoint yang jadi APK seperti itu sederhananya. Saya belajar dari mana? Saya belajar dari YouTube gitu. Karena waktu itu meskipun ada bantuan kuota dari pemerintah itu nggak cukup Bapak Ibu. Ternyata anak-anak itu kehabisan data, cepat kehabisan data gitu kan. Jadi dari itu semua saya kemas itu dalam sebuah praktek baik ya Bapak Ibu semuanya, bagaimana seorang guru berusaha untuk memberikan yang terbaik. Sama pertanyaan juri juga nanya, Bu Santi jadi guru SMK berapa lama gitu kan? Saya menjawab, saya baru jadi guru di SMK 9 bulan, status saya waktu itu masih CPNS. Terus juri nanya lagi gitu, apa yang membedakan Bu Santi dengan guru-guru SMK senior yang lain gitu kan? Terus saya menjawab bahwa bukan tentang berapa lama, tapi tentang seberapa peduli kita terhadap anak-anak kita gitu, Bapak Ibu semua. Jadi mungkin saya memang di SMK itu baru, tapi ketika saya sudah tahu kebutuhan anak, sudah memahami tiap jurusan itu butuh pendekatan dan cara dan materi yang berbeda, menurut saya sama dengan guru-guru yang mengajar sudah puluhan tahun gitu kan. Karena kita sebagai guru harus seperti itu Bapak Ibu. Resilience kita, ketangguhan kita terhadap menyelesaikan masalah itu penting. Saya juga akan share tentang naskah video ya Bapak Ibu. Tadi beberapa teman sudah menyampaikan seperti apa naskah videonya harus menggunakan metode STARS ya. Terus kalau di tahun 2021 seperti ini. Waktu itu saya juga buta nih naskah video itu seperti apa, saya cari di Google. Ternyata ada panduannya, ternyata ketika bikin naskah video ada visual dan audionya Bapak Ibu. Waktu itu kami boleh menggunakan audio. Tapi Bapak Ibu harus mengikuti juknis yang sekarang ya. Kalau sekarang nggak boleh ya harus tidak boleh ya, karena takutnya copyright-nya akan mengganggu ya kalau seandainya dikasih audio. Jadi ditulis seperti ini Bapak Ibu, visualnya yang tampil apa, terus saat itu narator bilang apa, itu dituliskan seperti ini, dituliskan runtut seperti ini. Nanti saya share link video saya, jadi Bapak Ibu bisa melihat secara detail. Nah, dari ini semua Bapak Ibu tidak berhenti di sini Bapak Ibu. Jadi apa ya, setelah memenangkan apresiasi GTK ini, kesempatan peluang untuk berbagi lebih banyak. Dan saya juga diberi kesempatan oleh kementerian itu tidak hanya video saya jadi salah satu yang mengantarkan saya jadi guru inspiratif, tapi saya juga diberi kesempatan untuk menerbitkan ini Bapak Ibu. Jadi dari praktek baik saya, kementerian itu memberikan pelatihan untuk membuat tulisan gitu. Jadi akhirnya dari
GTK Dikmensus itu sampai akhirnya memfasilitasi kami. Akhirnya pengembangan Wonderful Nganjuk ini akhirnya bisa diterbitkan di jurnal kementerian Bapak Ibu, dan terus terang ini jurnal pertama saya gitu. Jadi saya belum pernah menulis jurnal sebelumnya, diterbitkan gratis oleh kementerian. Kami diberi pelatihan 2 kali, didatangkan di Jakarta gitu sampai akhirnya proses terbit. Jadi akhirnya dibantu nih sama kementerian tentang bagaimana praktek baik kita ini bisa jadi sebuah karya tulis. Jadi ikut apresiasi GTK ini akan membawa dampak Bapak Ibu semuanya. Tidak hanya tentang kita berbagi praktek baik dan bisa membawa dampak baik kepada Bapak Ibu guru yang lain. Pasti di sini akan mikir, saya nggak punya praktek baik nih, saya nggak punya inovasi, saya nggak punya media aplikasi. Saya ingat salah satu teman saya dari Kalimantan Bapak Ibu, kebetulan saya juga finalis Guru Inspiratif SMP dulu 2020-nya. Beliau itu menggunakan salah satu buah yang ada di Kalimantan, saya lupa nama buahnya. Buah itu beliau keringkan, terus dijadikan media matematika, Bapak Ibu. Itu saja bisa jadi yang terbaik loh, Bapak Ibu, karena menurut Dewan Juri, si Bapak ini bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya gitu. Jadi inovatif di sini jangan hanya dianggap bahwa itu harus berhubungan sama teknologi, Bapak Ibu. Tapi bagaimana Bapak Ibu itu bisa memaksimalkan apa yang ada di sekitar. Bahkan tadi buah yang dikeringkan terus akhirnya jadi alat media untuk menghitung anak-anak di sekolahnya, karena kebetulan mereka kesulitan media pembelajaran. Si Bapak ini menggunakan apa yang tersedia di alam, itu tuh berdampak. Jadi yang saya anggap bahwa inovatif ataupun inspiratif itu adalah hal kecil yang tapi bisa membawa dampak. Jadi mungkin ketika kita melihat video si Bapak guru matematika dari Kalimantan ini, si Bapak ini bisa nih pakai buah yang ada di daerahnya, di daerah saya juga ada gitu. Mungkin bukan buah, mungkin sayuran, mungkin hal-hal lain gitu ya, yang bisa digunakan untuk media pembelajaran juga gitu. Jadi itu yang saya maksud gitu. Seperti yang Bu Restin bilang, harus beneran hati-hati ketika lihat ekspresi shoot ya, ekspresi anak itu akan terlihat apakah mereka terpaksa nih kita ajak ngambil video gitu, karena ekspresi anak itu nggak bisa dibohongin Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi apakah mereka enjoy dengan pembelajaran kita, apakah mereka benar-benar membutuhkan. Jadi itu yang harus nampak di video. Sebagus apapun Bapak Ibu jago nih nulis artikel, jago nih di video, yang harus kita libatkan tuh siswa Bapak Ibu. Dan itu mimik wajah, bahasa tubuhnya akan terlihat bahwa mereka itu interested, tertarik sama media yang kita gunakan atau tidak gitu kan. Jadi itu yang harus disiapkan. Nanti saya akan share ya di grup WA contoh naskah pembelajaran, naskah videonya, terus artikelnya, artikel ilmiahnya, juga video Bapak Ibu. Jadi kalau kapanpun Bapak Ibu butuh bantuan kami berenam, kita siap membantu gitu. Saya malah semangat untuk bisa, akan banyak guru-guru inspiratif yang menyebar di seluruh Indonesia ya Bapak Ibu, dan senang bisa berbagi seperti ini, dan kalau nanti tidak terfasilitasi dalam Gmeet ini, nanti kita bisa buka sesi pertanyaan di WA ya Bapak Ibu, ya. Nanti bisa akan senang kalau salah satu nanti dari kita yang ada di sini, atau malah banyak dari kita yang ada di sini bisa benar-benar berdiri di Jakarta nih sebagai salah satu pemenang gitu. Satu lagi momen yang ini ya, terakhir saya mau sharing Bapak Ibu. Last minute sebelum saya masuk ke ruang wawancara, saya tuh dapet chat dari salah satu siswanya di sekolah gitu. Dia nanya, Miss Santi kenapa nggak masuk gitu. Terus saya jawab, Miss Santi ikut lomba gitu, guru inspiratif di Jakarta gitu. Balasan dari chatnya sangat mengejutkan Bapak Ibu. Dia bilang seperti ini, Miss Santi tidak perlu ikut lomba guru inspiratif, buat kami Miss Santi itu sudah inspiratif. Itu beberapa menit sebelum masuk tuh saya udah berkaca-kaca kayak, udahlah nanti saya juara atau enggak saya udah nggak peduli lagi. Jadi saya masuk ruangan itu udah ikhlas Bapak Ibu, udah legowo bahwa saya di sini belajar. Nggak tahu kenapa dapat ide nih, saya SS, saya screenshot.
chat itu saya tampilkan di slide saya terakhir gitu. Di slide terakhirnya saya tampilkan, jadi waktu di depan juri saya tampilkan, saya bilang, penilaian Bapak Ibu Dewan Juri mungkin akan berdampak pada dunia profesionalitas saya sebagai seorang guru gitu. Itu sebagai masukan. Tapi penilaian siswa saya jauh lebih penting gitu, karena nanti saya jadi juara atau tidak, siswa-siswa saya sudah menganggap bahwa saya ini guru inspiratif gitu, dan saya rasa itu cukup gitu kan. Jadi dewan jurinya sama seperti yang tadi diceritain Bu Rina, Bu Nancy, bahwa apa ya, mereka tuh flat face Bapak Ibu, mereka kayak yang cuman senyum tapi tipis gitu, kita serasa kayak sidang skripsi gitu di depan mereka gitu. Jadi saya senekat itu meng-SS siswa terus menunjukkan ke Dewan Juri dan bilang bahwa penilaian Bapak Ibu Dewan Juri adalah hanya berdampak di sisi profesionalitas saya sebagai guru, tapi dampak paling besar ketika salah satu siswa atau bahkan siswa saya menanyakan, kok Miss Santi nggak masuk, itu adalah sebuah hal yang pencapaian terbesar ketika kita dirindukan di kelas, ketika anak-anak nanya kita kemana, itu saya udah kayak udahlah dapat laptop atau nggak mikir waktu itu, dan ternyata Allah berkehendak lain. Jadi seperti itu aja Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti membuat video, Bapak Ibu menulis, mulailah dari niat bahwa Bapak Ibu berdakwah, Bapak Ibu berbagi praktek baik yang mungkin hal kecil yang kita anggap kecil tadi bisa berdampak bagi orang-orang sekitar kita, apalagi Bapak Ibu guru di daerah lain. Sekian Bu Mai dari saya. Gantian dong jadi moderator Bu Mai. Gantian saya dong, saya yang jadi moderatornya nih. Iya, selanjutnya narasumber selanjutnya ini nggak kalah seru nih Bapak Ibu, nggak kalah inspiratif, karena saya dan beliau ini kayak seandainya mungkin jodoh. Nanti biar beliau yang cerita. Saya undang Bu Meila Rosianika dari Jambi nih Bapak Ibu. Silahkan Bu Mei.
Iya, luar biasa. Boleh applause-nya Bapak Ibu buat Bu Mei, ini luar biasa. Yang saya harap dan narasumber lain harap itu nanti akan ada cerita seperti ini. Oh, saya terinspirasi dari Bu Mei dan alhamdulillah saya juara guru inspiratif tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu yang saya maksud berdampak, dan saya juga ketemu Bu Mei di Jakarta tuh juga kaget juga sih nggak Bu Mei ya. Jadi waktu itu Bu Mei cerita di depan, kami satu pelatihan BIMTEK 40 besar dipanggil waktu itu. Tahun lalu saya ikut lagi nih Bapak Ibu, karena nggak ada aturan juara nggak boleh ikut lagi gitu kan. Baru yang tahun ini saya nggak bisa ngapa-ngapain nih. Padahal pengen sharing aja sih, saya pengen ikut, pengen ramaikan bahwa kami yang juara ini nggak selalu lah apa yang kami lakukan ini berdampak gitu Bapak Ibu. Tapi apa ya ada Wonderful Nganjuk, ada Jambi Elok, mungkin nanti ada Lubuk Linggau luar biasa atau apa gitu, pasti dengan seperti itu akan membawa dampak sih. Silahkan ada pertanyaan nih mungkin buat saya, Bu Mei, Bu Restin, Bu Rina, Bu Nancy, silahkan. Saya Bu Fahri. Oke, Bu Mei. Bapak Fahri dulu, habis ini Bu Nur Azimi ya. Silahkan Pak Fahri. Pak Fahri langsung sebelum dipersilakan. Silahkan. Terima kasih banyak Bu untuk kesempatan ini. Buat pertanyaan ini untuk Pak Ridwan juga, Bu Santi juga, sama Bu Mei juga, sama Bu Restin juga. Boleh. Salam guru SMTKT juga Bu Restin. Saya alumni SMTKT juga. Tahun lalu saya ikut Bu, ikut dengan Pak Ridwan juga. Cuman saya iri, kenapa Pak Ridwan ikut saya yang enggak gitu kan. Ternyata saya lihatnya video Pak Ridwan, ternyata di video itu banyak Pak Ridwan berbagi dengan guru-guru lain, sedangkan saya belum.
Kalau untuk daerah tugas sama kami sama-sama 3T, daerah khusus. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Bu, daerah saya itu tidak ada sinyal gitu, tapi saya menarik dengan pernyataan Bu Restin tadi, bisa membuat anak-anak belajar kelas maya dari PMM. Untuk matematika saya belum begitu paham gitu. Untuk daerah yang tidak ada sinyal, itu bisa nggak saya kira-kira ikut GTK inspiratif bagian dedikatifnya yang sekarang ini? Mungkin yang tahun kemarin digabung semuanya, tapi yang sekarang dipisah-pisah gitu. Nah, dedikatif ini apakah harus menerapkan pembelajaran juga? Dan bagaimana kiatnya itu untuk mencari ide yang tepat di daerah yang tidak ada jaringan gitu? Apakah bisa dengan media pembelajaran yang seperti yang dibilang tadi, ada buah yang dikeringkan gitu? Dimohon kiat-kiatnya, Bu, untuk siapa saja yang jawab. Karena semuanya menarik semua, dari Bu Sianti yang TikToknya saya langsung follow. Iya. Terima kasih Pak Fahri. Kayaknya Bu Restin yang cocok. Bu Restin bisa cerita yang kerjasama sama RRI itu juga, Bu Restin mungkin. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Restin yang cocok kayaknya, alumni 3T juga ini, Bu. Iya, boleh. Silakan Bu Restin. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Fahri, salam MBMI. Baik, Pak Fahri, ini sebenarnya waktu jaringan internetnya nggak ada itu di sekolah lama ya. Kalau yang sekarang udah full banget dengan digitalisasi, internetnya udah full banget. Nah, kalau untuk daerah-daerah khusus ini sepertinya dia di dedikatif atau saya belum membaca banget nih juknisnya, tapi ada kategori untuk daerah-daerah khusus nih Pak Fahri. Dedikatif, dedikatif ya, dedikatif. Iya. Nah, sebenarnya teman-teman Bapak Ibu semua untuk pengambil kategori apa itu, ya tentu ini dikaitkan dengan lingkungan sekolah dan juga apa sih yang mau dibuat gitu. Pasti inovasinya banyak, bahkan banyak nih yang lebih hebat dibanding kami yang juara di tahun-tahun sebelumnya. Nah, Pak Fahri, waktu saya kemarin kondisinya seperti itu, karena waktu saya menonton video di tahun 2000 dari 2020 dan tahun-tahun sebelumnya tuh rata-rata nih aplikasi saya bingung nih mau digimanain, mau buat apa kayak gitu. Hanya saya mengambil sesuatu yang memang sudah saya lakukan gitu. Jadi menggunakan aplikasi, kalau yang tadi Pak Fahri sampaikan itu, jadi Lab Maya itu rumah belajar punya Pak waktu itu. Waktu itu belum PMM belum menjadi skala prioritas dan belum ada gitu ya. Nah, kalau untuk yang Pak Fahri sebenarnya gini, apa yang ingin saya buat, apa yang ingin saya tunjukkan, apa yang biasa Bapak gunakan di dalam kelas gitu. Contohnya kalau versinya nggak ada jaringan, saya pikir yang offline bisa Pak, yang PowerPoint. Pak Fahri tinggalnya juga nggak ada jaringan internet rumahnya, atau biasa ke kota? Daerah saya tidak ada sinyal, Bu. Ini kebetulan lagi di kota. Pas lagi di kota. Ikut CGP kemarin yang daerah khusus di kotanya, Bu. Jadi belum ada tempat tugas. Jadi daerah saya itu memang nggak ada sinyal, Bu, sama sekali. Nah, harus jauh juga perginya untuk cari sinyal. Iya, jadi Pak Fahri, ini kemarin waktu saya itu kan tidak fokus ke satu metode, sama tadi disampaikan oleh Bu Santi. Jadi ada beberapa metode waktu itu saya gunakan untuk mengajar. Jadi dengan Lab Maya itu di sekolah ya, Lab Maya ini versinya offline, jadi tinggal di-download saja ya, di-download saja. Kemudian saya gunakan hanya dibuatkan asesmennya untuk anak-anak gitu. Kemudian ada sistem pembelajaran juga melalui RRI waktu itu Pak Fahri. Jadi saya ngajar juga lewat RRI karena anak-anak yang nggak ada akses jaringan internetnya itu terjangkau nih dengan RRI. Jadi saya kerjasama dengan RRI dan itu jangkauannya lebih dari sekolah saya saja. Jadi hampir semua sekolah di kabupaten. Kemudian juga untuk sekolah saya melakukan kunjungan karena itu waktu itu kan masih masa transisi. Jadi kunjungan door to door gitu ya ngajarnya. Jadi memang tidak menggunakan akses internet karena anak-anak memang nggak ada akses internet. Nah, kalau saran Pak Fahri bisa tuh dari Bu Santi dan Bu Mei juga tadi, kalau disebutkan misalnya PowerPoint, dengar tadi Bu Mei itu PowerPoint yang sebenarnya versinya ya memang offline gitu, hanya dimodifikasi. Atau misalnya kalau Pak Fahri bisa ke kota dan bisa membuat misalnya MPI ya, game dan lain-lain yang bisa
di sekolahnya ada itu nggak Pak? Ada komputer? Misalnya biasanya kan sekolah punya komputer tapi nggak ada akses internet gitu. Ada Iya, Bu. nggak Pak? Kebetulan ada komputer 8 unit, Chromebook ada 6 unit yang saya jemput ke Jakarta bantuan Kemendikbud juga tahun lalu gitu. Cuma memang nggak bisa dimanfaatkan. Yang saya manfaatkan kemarin itu Chromebook dengan 6 unit itu medianya aplikasi GeoGebra, aplikasi yang udah ada sih. Tapi ya mungkin belum bisa bersaing dengan Pak Ridwan kali ya kemarin ya Bu ya. Matematika ya? Iya, aplikasi GeoGebra offline Ya. yang saya ambil. Sebenarnya itu bisa Pak, artinya gini Pak Fahri, versi apapun di dalam yang Bapak Ibu gunakan di sekolah, apalagi kondisinya daerah 3T, jadi nggak perlu melihat sekolah lain yang inovasinya lebih keren, tapi yang waktu di saya ini pengalaman ya, waktu saya nanti Pak Ridwan mungkin juga punya pengalaman, waktu saya itu memang dibutuhkan nggak, bermanfaat nggak buat anak-anak di sekolah. Itu yang paling utama untuk daerah-daerah yang dasus gitu. Jadi tidak dilihat bahwa sekeren apa inovasinya yang dilihat, tapi bermanfaat nggak Pak untuk daerahnya Bapak gitu. Ada anak-anak happy nggak di saat pembelajaran? Sama tadi Bu Mei melakukan ice breaking. Ice breaking itu kan salah satu metode yang dimasukkan. Nah, bisa dikombin. Jadi tidak hanya satu cara nih Pak Fahri yang digunakan. Jadi waktu saya itu udah beberapa metode yang saya kombinasi kayak gitu. Jadi Pak Fahri tidak usah insecure juga nih, saya belum punya pengalaman untuk berbagi, nggak masalah Pak. Mungkin dengan mengikuti event ini dan siapa tahu Bapak akhirnya menjadi juara, Bapak akan menjadi inspirasi untuk orang lain. Itu aja sih Bu Santi, Pak Fahri ya, Bu Mei. Dari saya, terima kasih Bu Restin, Pak Fahri. Kalau saya sih cuma nambahi Pak Fahri, mungkin ada kearifan lokal yang mungkin nggak ada daerah lain ini ya gitu yang tidak dimiliki gitu kan. Terus tadi kalau memang aplikasi platformnya memang ini saya pernah pernah masuk koran media online dengan judul Guru di Nganjuk ngajak keliling dunia siswanya selama pandemi.